Kisah menyedihkan detik-detik Sayyidina Hasan wafat dibunuh pada tanggal 28 Safar tahun 50 Hijriah. Merupakan salah satu hari menyedihkan dalam sejarah Islam. Jauh sebelum Sayyidina Husain terpenggal di Karbala, sang kakak yaitu Sayyidina Hasan lebih dahulu wafat karena dibunuh. Berita wafatnya cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak membuat kaum muslimin di Madinah sangat sedih. Sayyidina Hasan dikenal sebagai sosok yang baik dan menyukai perdamaian. Sebelum wafat, beliau rela menyerahkan kekuasaan khalifahnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan daripada harus berperang menumpahkan darah antara sesama umat Islam. Dikisahkan dahulu setelah Sayyidina Hasan menyerahkan kursi khalifah kepada Muawiyah, beliau lantas kembali ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kembalinya Sayyidina Hasan ke Madinah sangat disambut senang dan bahagia oleh para penduduk Madinah. Meskipun rasa bahagia itu bercampur sedih, sebab cucu Nabi itu sudah tidak menjadi khalifah Islam. Di kota suci Madinah, Sayyidina Hasan memilih menjauhi lingkaran dunia politik. Beliau lebih menyibukkan diri, beribadah, dan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama di Madinah, Sayyidina Hasan juga rajin mengisi kajian ilmu agama Islam kepada penduduk Madinah di Masjid Nabawi. Di sisi kesibukannya mengajar, Sayyidina Hasan juga giat menimba ilmu kepada para sahabat kakeknya yang kala itu sudah banyak yang tua renta. Beliau mendalami ilmu agama Islam dengan rajin dan kemudian mengajarkannya kepada umat Islam. Akhir hidup Sayyidina Hasan penuh dengan lautan-lautan ilmu dan amal ibadah. Memang lebih baik bertaqarrub kepada Allah daripada bertaqarrub dengan dunia politik yang keji. Namun di saat usia Sayyidina Hasan menginjak umur 46 tahun, beliau mengalami sakit yang sangat parah, sebab diracuni oleh seseorang. Pembunuhan inilah yang akhirnya menyebabkan cucu kesayangan Nabi itu meninggal dunia. Namun sebelum wafat, Sayyidina Hasan sempat berkata kepada sang adik Sayyidina Husain, "Sudah 3 kali aku mengalami keracunan, namun tak separah yang kurasakan saat ini." Sang adik lalu bertanya kepada sang kakak mengenai siapa orang yang tega meracuninya. Namun Sayyidina Hasan tak mau memberitahu siapa pelakunya. Alasan Sayyidina Hasan tak mau memberitahu hal itu kepada sang adik adalah dikarenakan beliau tahu kalau sang adik sikapnya lebih keras. Kalau diberitahu siapa pelakunya, dikhawatirkan sang adik akan menuntut balas atas kejahatan itu. Inilah alasan Sayyidina Hasan enggan, sebab kalau itu terjadi maka tentu akan menimbulkan pertumpahan darah antara sesama umat Islam. Dalam penjelasan, Al-Hamid Al-Husaini sebagai ahli sejarah meyakini bahwasanya yang meracuni Sayyidina Hasan adalah istri beliau sendiri, yakni Jaddah binti Al-Asiat. Istri Sayyidina Hasan diyakini tega meracuni suaminya sendiri atas perintah dari Muawiyah. Jaddah dijanjikan akan diberi uang sebesar 100.000 dinar apabila bisa meracuni suaminya sendiri. Kemudian setelah wafatnya Sayyidina Hasan, Jaddah lalu memperoleh imbalan uang sebesar apa yang sudah dijanjikan oleh Muawiyah itu. Namun Muawiyah membatalkan janjinya yang hendak menikahkan Jaddah dengan anaknya yaitu Yazid. Hal ini sebab Muawiyah takut apabila Yazid nantinya juga mengalami nasib tragis seperti yang dialami oleh Sayyidina Hasan. Menurut Dr. Ali M. Salabi dalam buku Al-Hasan Ibnu Ali dijelaskan bahwasanya sebagian pendapat ada yang meyakini bahwa yang meracuni Sayyidina Hasan adalah istrinya atas perintah Yazid bin Muawiyah. Yazid berkata kepada Jaddah, "Jikalau dirimu mau meracuni Hasan, maka diriku akan menikahimu." Tetapi nyatanya setelah Jaddah berhasil membunuh dan meracuni suaminya sendiri, Yazid malah ingkar janji. Di sisi lain, Ibnu Arabi menolak pendapat yang mengatakan bahwa Sayyidina Hasan diracuni atas perintah Muawiyah dan Yazid. Ibnu Arabi menuturkan bahwasanya Sayyidina Hasan sudah tidak menjadi ancaman lagi bagi Bani Umayyah sesudah kursi khalifah Sayyidina Hasan diberikan kepada mereka. Jadi yang tahu benar atau tidaknya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Di balik kisah wafatnya Sayyidina Hasan ada sesuatu sikap yang luar biasa yang ditunjukkan beliau sebelum wafat. Beliau selalu berusaha menjaga agar umat Islam ini tetap bersatu dan jangan ada pertumpahan darah. Beliau rela menyembunyikan identitas pelacun daripada membalas dendam. Sebelum wafat, Sayyidina Hasan juga sempat berpesan wasiat kepada sang adik. Beliau berpesan agar setelah wafat dimakamkan di dekat makam sang kakeknya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau juga memerintahkan agar meminta izin dahulu kepada Sayyidah Aisyah apakah diperbolehkan jika dimakamkan di dekat makam sang kakek. Namun apabila ada oknum yang menolak pemakaman itu, maka beliau meminta agar dimakamkan di pemakaman umum Baqi saja, daripada harus berdebat dan saling menumpahkan darah. Lalu benar saja saat jenazah Sayyidina Hasan hendak dimakamkan, maka terjadilah keributan antara Bani Hashim dan Bani Umayyah.
Maka mereka saling berselisih tentang lokasi pemakaman cucu Nabi itu. Bani Umayyah menolak apabila jenazah Sayyidina Hasan dimakamkan di dekat makam Nabi. Hal ini sebab jenazah sahabat Utsman bin Affan saja yang notabene dari Bani Umayyah tidak dimakamkan di dekat makam Nabi. Tetapi dari pihak Bani Hashim bersikukuh untuk memakamkan Sayyidina Hasan di dekat Nabi, karena itu sudah menjadi wasiat. Nah, di saat kondisi perselisihan memanas antar kedua kubu, maka sahabat Abu Hurairah datang untuk melerai dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Perlu diketahui juga bahwa Abu Hurairah itu merupakan sahabat Nabi dan juga perawi hadis yang terkenal dalam sejarah Islam. Sahabat Abu Hurairah lantas mengingatkan kembali pesan Sayyidina Hasan sebelum wafat, yaitu apabila saat pemakaman terjadi perselisihan, maka Sayyidina Hasan meminta agar dimakamkan saja di pemakaman umum Baqi. Dan akhirnya jenazah cucu Nabi itu dimakamkan di Baqi dekat makam neneknya yang bernama Fatimah binti Asad. Beliau adalah ibu kandung dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib.